Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemenangan yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Lebaran, tidak lupa kami segenap kru Gapai Kemenangan yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa, Idul Fitri adalah hari yang penuh sukacita, di mana kaum muslimin kembali diperbolehkan makan dan minum di siang hari setelah 1 bulan penuh berpuasa. Namun jika ditinjau dari perayaan Lebaran atau Idul Fitri yang telah kita laksanakan, sudah sesuaikah apa yang kita lakukan dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya? Atau malah kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintahnya dengan sekedar ikut-ikutan kebanyakan manusia? Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas hal ini bersama dua orang yang Masya Allah kita bisa ambil banyak ilmu dari keduanya. Yang pertama seperti biasa sudah ada Ustadz Hilman Fauzi di studio. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, terima kasih setia berbagi ilmu dengan kita. Alhamdulillah. Nah, satu lagi ada tamu istimewa, yakni Bapak Amir Uskara. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Ini kita akan belajar dari guru-guru kita ini. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung ke Hilman dulu deh. Ya. Kalau kita bicara Idul Fitri, sebenarnya dari segi bahasa, itu maknanya apa Hilman? Iya. Aid itu kan artinya kembali. Kembali ya. Fitri itu ada dua maknanya. Satu, fitri itu maknanya adalah kesucian sendiri. Artinya bahwa kita kembali kepada kesucian. Karena orang yang selesai ibadah Ramadan seperti diibaratkan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Artinya bersih, suci. Allah hapuskan setiap dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, tentu karena dia suci, maka nanti akan mendapatkan kemenangan. Ya, walaupun nanti makna fitri yang kedua adalah kembali makan. Jadi fitri itu kembali makan. Jadi diperbolehkan kembali berbuka makan lagi ya? seperti biasa, Oke. berbuka. Makanya di dalam hadis dikatakan begini, as-shaimu farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan saat dia bertemu dengan waktu berbukanya. Ya, ada dua maknanya. Satu berbuka ketika maghrib pas puasa, yang kedua berbuka ketika Idul Fitri. Nah, yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia saat nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita memaknai Idul Fitri kembali kepada kesucian, nah Allah berharap kepada kita dengan datangnya Idul Fitri ini kita dihapuskan dosa-dosanya, diterima setiap amal baiknya, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah ibadah Ramadan yang kita tunaikan. Masya Allah. Seperti itu. Paham Maka ya? kalimatnya kan taqabbalallahu minna minna wa wa minkum. minkum. Kan siyamana wa siyamakum. siyamakum kul du'amin wa antum bi khair kan. Ya. Kemudian ujungnya nanti Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. A itu orang yang kembali, faiz itu orang yang menang. Makanya kalau ada yang bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu bukan terjemahannya. Oke, nah itu kita jangan salah kaprah ya. Jadi terjemahannya bukan mohon maaf lahir batin. Oke. Jadi minal aidin wal faizin, semoga kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah, Fitrahnya. wal faizin, dan kembali kepada kemenangan kita. Kembali kepada kemenangan, Masya Gitu. Allah. Cuman gimana caranya biar bisa menang? Mohon maaf lahir dan batin. Iya, jadi Kira-kira begitu maknanya. sebulan udah ya habluminallahnya. Iya. Nanti di Syawal disempurnakan dengan Dengan habluminannas, habluminannas, Masya ya. Allah. Pak Amir, tapi biasanya kalau pas lagi Lebaran, apa yang kemudian dimaknai dalam Idul Fitri? Kalau untuk keluarga, apakah ini jadi momen muhasabah, sebenarnya muhasabah diri? Atau justru seperti apa? Biasanya kan Lebaran tuh kan wah heboh ya. Nanti baju baru. Termasuk ini juga momen kumpul keluarga. Kumpul keluarga kan? Iya. Misalnya apakah Pak Amir dengan keluarga tuh kan di Makassar, keluarga besarnya Pak Amir di Makassar, Jakarta. beliau juga tugas di Jakarta Nah, itu kan? seperti apa tuh? Membagi Menarik waktunya juga kan? gimana ya? Ya selama ini sih kalau Lebaran saya selalu di Makassar Oh, bersama selalu di keluarga. Makassar. Artinya kalau momen Lebaran itu betul-betul kita manfaatkan untuk keluarga. Iya, Ya, artinya kita kumpul dengan keluarga, kita merayakan ya kemenangan itu bersama keluarga. Kita menganggap insya Allah mudah-mudahan kita semua, terutama keluarga besar ini, seperti yang Ustadz tadi sampaikan, kita mendapatkan kemenangan itu setelah kita melalui bulan Ramadan ini. Nah, kalau saya selama ini yang saya lakukan, kalau misalnya setelah kumpul sama keluarga, kita maknai Idul Fitri itu bagaimana supaya kesucian yang kita dapat selama
setelah Ramadan ini itu kita bisa jaga. Anggaplah misalnya kayak baju putih ini. Bagaimana supaya tetap putih gitu, tetap bersih, kita jagain. Jangan ada kotor-kotor lagi. Karena kotoran-kotoran yang selama ini kita perbuat sudah dibersihkan oleh Allah selama Ramadan. Jadi, bagaimana kita jaga gitu loh. Ya kita ini tempatnya kesalahan ya Ustadz ya. Betul. Ya namanya manusia pasti ada kesalahan lah. Tapi minimal kalau bisa jangan kesalahan itu karena disengaja. Gitu. Yang kedua, kalaupun ada yang disengaja itu bukan karena kita sengaja mau merusak gitu loh. Yang ada di pikiran kita, ya ini terpaksa harus saya lakukan gitu loh. Mungkin salah tapi harus saya lakukan untuk kepentingan yang lebih besar. Kadang-kadang kita harus berpikir begitu Ustadz. Kita tahu ini kayaknya kurang tepat gitu loh. Tapi kalau kita tidak lakukan lebih banyak mudaratnya gitu. Itu kadang-kadang kita harus berpikir seperti itu. Yang namanya kita ini kan ya sebagai legislatif ya. Artinya punya tugas misalnya untuk membuat undang-undang kalau di DPR Ustadz. Undang-undang itu kan seperti yang saya sampaikan dalam episode sebelumnya bahwa tidak mungkin semua orang puas gitu. Iya, betul. Kadang-kadang kita harus berpikir ya, karena saya misalnya mewakili umat ya di DPR, tentu saya selalu berusaha supaya undang-undang yang kita buat itu tidak merugikan umat minimal. Kalau bisa menguntungkan gitu. Iya. Jadi yang kita upayakan adalah menguntungkan, tapi kalau tidak minimal tidak merugikan. Itu yang kita jaga. Nah, tentu di momen Idul Fitri ini kita bermuhasabah lah ya. Mungkin selama 11 bulan yang lalu kok ada kesalahan gitu yang pernah saya perbuat. Ya mudah-mudahan saya nggak bisa perbuat lagi lah yang salah-salah itu. Keluarga juga seperti itu yang kita jagain ya. Bagaimana supaya anak-anak yang selama ini sudah beranjak dewasa ya semakin tahulah kewajiban dia sebagai umat Islam. Kemudian misalnya dia sebagai dalam komunitas kelompoknya anak-anak muda misalnya, ya tentu dia harus jaga diri lah. Kondisi yang ada saat ini tentu tidak sama dengan zaman saya misalnya. Zaman Mbak Mila tentu lebih jauh di bawah saya kan. Jauh. Masih Bapak saya seusia anak-anak saya. Iya, gitu. betul. Artinya Bapak kalau saya. misalnya dunia saya dulu dengan dunia Mbak Mila sekarang udah jauh banget gitu. Nah tentu kita juga harus tahu diri sebagai orang tua. Tapi minimal anak-anak kita tahu gitu loh. Bahwa ada batasan-batasan tertentu di mana ini sudah keluar dari koridor, nggak boleh gitu loh. Itu yang kita harus jaga gitu. Cara kita gimana? Ya saya kira dengan cara, ya saya selama ini sih dengan memperlihatkan perlakuan kepada anak-anak. Karena saya pikir itu lebih efektif. Betul. Daripada kita ngajarin, kamu jangan begitu, kamu harus begini. Terus dia lihat kita, kok papa Beda begitu, ya? kita dilarang kok dia yang bikin gitu. Nah tentu itu yang kita harus jaga Mbak Mila. Makanya momen Idul Fitri ini betul-betul kita jadikan sebagai muhasabah untuk melihat introspeksi diri kita. Dulu kayaknya kok ada kesalahan yang saya perbuat. Udahlah, saya sudah dibersihkan. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat rahmatnya, keberkahan Ramadan. Betul-betul kita disucikan sehingga kesucian itu kita jaga. Jangan lagi dinodain, udah suci nih. Itulah. Tapi kan biasanya kan identik ya bulan Syawal itu bulannya, maksudnya awal-awal Lebaran tuh bulan kumpul keluarga lah gitu. Jadi Pak Amir ini memang mengkhususkan memberikan jeda nggak dalam diri untuk ini memang khusus untuk keluarga nih misalnya awal-awal Lebaran? Ya kan kalau rutinitas kita di kantor ya, memang kalau dikasih ruang lah. Misalnya kalau misalnya menjelang Ramadan sudah nggak ada kegiatan di kantor. Seminggu setelah Ramadan pun biasanya nggak ada kegiatan di kantor. Artinya betul-betul kita bisa manfaatkan untuk bersama-sama dengan masyarakat di konstituen kita. Karena kan kalau kita di DPR ini kan tidak semua orang Jakarta. Betul. Boleh dari Papua sampai dari Aceh sampai ke Papua kan ngumpul di sana. Ya. Kita dikasih ruang lah oleh pimpinan untuk masing-masing ke daerah. Gitu. Nah itu untuk menjalin silaturahmi itu ya. Bapak-bapak kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemenangan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemenangan dalam episode Muhasabah Diri di Hari yang Fitri. Ahilman, kalau kita bicara muhasabah nih, memang harusnya jadi bahan introspeksi ya. Kita setelah 1 bulan Ramadan ini gimana nih? Kita istiqomah nggak di bulan Syawal? Tapi kadang-kadang kita suka lupa, kelepasan kadang, wah alhamdulillah nih udah hari raya gitu. Suka hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sempat kita tekan pada saat Ramadan itu kembali lagi. Tanpa sadar tuh muncul lagi. Misalnya ngomongin orang, ya kan? Sekarang bukan sekedar omongan ya, tapi jempol ini juga Masya Allah jadi gampang lagi kemudian menjudge orang. Itu sebenarnya menciderai juga ya hakikat Idul Fitri sendiri ya. Iya, kalau kita bicara tentang muhasabah itu kan artinya mengevaluasi diri ya. Menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan sebagai cerminan dan bekal kehidupan yang lebih baik. Maka
dalam bulan Ramadan kita kan banyak bermuhasabah ya, mendekat kepada Allah, lebih taat ke Allah gitu ya, menjaga diri dari perbuatan yang buruk. Nah, puncaknya adalah saat bertemu Idul Fitri, apa yang sudah kita tanam tuh jadi sesuatu yang nempel di kita. Ya. Yang ini akan mengantarkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Maka di dalam Al-Qur'an tuh Allah sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Jadi kalau kita melihat apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, justru akan jadi kekuatan bagi kita untuk hari esok, yakni 11 bulan ke depan gitu. Makanya ayo kita muhasabahi lagi gitu. Yang pertama, muhasabah apa yang Allah perintahkan sudah kita jalankan apa belum? Apa yang Allah larang sudah kita tinggalkan apa belum? Nah, ketika Ramadan dengan izin Allah kita berhasil kan menjaga itu. Iya kan? Kita berhasil menghadirkan itu. Maka saat ketemu Syawal harus itu dilanjutkan. Jangan sampai tidak gitu. Ya termasuk tadi bagaimana cara kita menjaga kebiasaan baik setelah Ramadan ini. Maka orang yang sukses puasa Ramadannya disebut orang bertakwa. Nah, apa itu takwa? Takwa itu kan secara istilah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi ada perspektif takwa dilihat dari sikap, Mbak Mila. Bagus sekali. Takwa itu dalam bahasa Arab ditulis dalam 4 huruf. Ta, qaf, waw, iya. Ta, qaf, waw, iya. Kata para ulama, ini masing-masing huruf menggambarkan keistimewaan orang yang bertakwa secara sikap. Masya Allah. Huruf yang pertama ta, artinya apa? Tawaddu. Orang yang bertakwa itu sikapnya rendah hati. Jadi pasca Ramadan dia menjadi orang yang rendah hati. Makin sadar diri, makin tahu diri bahwa apa yang dia dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawaddu? Berarti dia merendahkan hatinya di hadapan manusia. Karena kalau sombong artinya batalul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Maka orang yang bertakwa dia tawaddu. Huruf yang kedua qaf, artinya qanaah. Orang yang bertakwa punya sikap merasa cukup dengan urusan dunia. Maka dunia bukan lagi menjadi patokan hidupnya. Dunia bukan orientasinya. Dunia hanyalah jalan untuk mendapatkan akhiratnya. Maka dia qanaah. Huruf yang ketiga waw, artinya waro. Dia berhati-hati. Lisannya terjaga. Pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Termasuk nanti kalau dikasih amanah, dia tidak lalai dengan amanahnya. Cocok tidak hianat dengan amanahnya. Nggak korupsi, nggak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Waro dia, hati-hati. Walaupun bilang gini, tapi kan nggak kelihatan Ustadz. Kan nggak ada yang tahu Ustadz. Iya, manusia nggak tahu. Kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa, katanya kemarin gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, manusia nggak tahu, tapi Allah Maha melihat. Ada begitu ya. Maka orang bertakwa, waro dia, hati-hati. Yang terakhir, ya artinya yakin. Oh, yakin. Nah, orang yang bertakwa itu dia tambah yakin ke Allah. Ya, taknya tawadhu, rendah hati, qafnya qanaah, merasa cukup dengan dunia, wawunya waro, hati-hati, dan iyanya yakin kepada Allah. Nah, maka orang yang bisa bermuhasabah dari ibadah Ramadannya, dia mendapatkan ketakwaan, dan dari ketakwaannya tadi tercermin sikap baik dalam dirinya. Masya Allah. Ini kalau ngomong sama atau bicara sama Pak Amir, langsung cross check karena sebagai seorang politisi, pejabat publik, itu tadi kayaknya juga menjadi syarat ya untuk bisa menjadi pejabat publik yang bisa insya Allah amanah gitu ya. Iya. Pak Amir ya begitu ya. Jadi harus saya kira waro. apa yang disampaikan Ustaz Ridwan tadi itu memang harusnya menjadi kewajiban ya. Betul. Kewajiban untuk kita sebagai umat gitu loh. Artinya ya kita harus jaga diri, Betul. kita harus amanah. Ya artinya apapun yang menjadi pikiran, tindakan kita itu harus menjadi toladan. Betul. Jangan misalnya karena kita sebagai anggota DPR ya, kemudian kita harus sombong gitu loh. Oh saya anggota DPR, yang milih saya banyak, kamu apa gitu. Dan izin ya Pak, Mbak Mila, sekarang kan lagi ada ngetren fenomena flexing itu tuh. Iya, flexing, yang betul. memperlihatkan kemegahan, kemewahan. Nah Pak Amir gimana tuh melihatnya fenomena ini? Kan sangat lazim ya, maksudnya itu menjadi hal yang biasa. Public figure, kemudian pejabat publik. Itu yang saya bilang, kita kan harus jadi teladan Contoh. ya. Harus jadi contoh buat masyarakat. Artinya ya mungkin kita juga nggak mau sembunyi-sembunyi gitu loh. Maksudnya kalau misalnya apa adanya kan lebih bagus ya. Iya, betul. Kita notin tulus saja gitu. Jangan juga kemudian
sebenarnya ada tapi pura-pura nggak ada gitu loh. Ini salah juga Ustadz. Iya. Kita maunya apa adanya aja biar masyarakat tahu. Artinya masyarakat tahu wajar, pantas gitu loh. Oke. Yang salah kalau misalnya kita kemudian jadi pura-pura miskin padahal ada gitu kan Ya, salah juga Ustaz. Iya Salah betul. juga. Apa bedanya dengan pura-pura kaya ya Iya. kan tapi miskin? Tapi Kan maksudnya lebih enak jadinya- pura-pura kaya apa pura-pura miskin? Iya, jangan dua. Yang Iya, penting kita kaya jangan- beneran ya Ahilman ya. Artinya yang penting hubungan kita jangan sampai sombong lah. Iya, iya, betul. Mentang-mentang gitu kan. Kemudian kemana-mana memamerkan, oh saya punya ini Nah, loh, itu. saya punya Nah, ini itu loh. yang Itu kan salah juga Salah. Ustaz. Jadi kalau kaya itu boleh, yang tidak boleh memperlihatkan kekayaannya. Maksudnya pamer gitu kan. pamer ya, flexing itu tadi ya. Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang sama kita, kemudian itu bisa menjadi iri buat masyarakat yang lain, Iya. janganlah. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja nggak apa-apa Ustaz nih. Iya, Apa-apa, betul. ya, betul. Kita ada kelebihan kemudian kita bagikan wajar ya. Nah, Wajar, itu malah justru itu yang bagus. ya Yang kan, Pak? penting jangan bagi karena mau kelihatan gitu. Nah, apalagi Jadi, tahun-tahun ini. bagi sesuatu. ya kan? Kadang-kadang gini saya cerita. Ini bagi-bagi yang dibagi cuma 500.000 misalnya. Bawa televisi yang dibayar 2 juta. Oh. Ini apa Oh, iya, maunya iya, ini? iya, Betul, iya, betul, iya. betul. Artinya dia hanya kan mau pamer sebenarnya. Artinya memberi sesuatu tapi mau pamer. Kedua, ya bagi-bagi ke masyarakat kemudian dipotong. Kelihatan Iya. ada baginya. Itu kan juga merendahkan masyarakat ya. Iya, iya, betul. Seakan-akan ini kasihan masyarakat dapat bantuan. Padahal bukan itu tujuan kita gitu loh. Iya. Jadi artinya saya mengatakan bahwa ya udahlah, kita apa adanya aja gitu. Masya Allah. Kalau ada ya memang ada, kita bisa bagi ya. Jangan Iya, juga misalnya. sembunyi, ada tapi Iya. sembunyi pura-pura nggak ada gitu. Sewajarnya. Dan menjaga perasaan juga ya. Jaga perasaan masyarakat gitu. Betul, betul, betul. Pak Amir ini menarik, maksudnya begini, kan namanya sebagai pejabat publik ya, sebagai anggota dewan politisi, penuh dengan sorotan. Ya. Yang pro, Ya. yang kontra, yang memberikan citra baik, Ya. begitu juga yang memberikan citra yang negatif gitu. Bagaimana kemudian Pak Amir ini bisa merespon segala macam dinamika sosial yang kemudian masyarakat tampakkan gitu. Apalagi sekarang kan jadi sorotan betul ya. Iya. Kan sorotan itu kadang-kadang ke lembaga. Iya, Tapi tidak sedikit juga yang ke person. ke gitu. person betul. Wah, kadang-kadang juga ke person itu bisa jadi karena misalnya karena persaingan. Iya. Ya misalnya saya nih sebagai politisi kan pasti ada saingan ya. Kadang-kadang maki orang lain untuk nyerang itu kan biasa-biasa aja. Nah, buat saya sih saya anggap itu wajar karena posisi kita memang menjadi sorotan. Iya. Tapi kalau misalnya sesuatu kemudian disampaikan itu tidak benar atau tidak sama, kadang-kadang saya ilas-ilas aja lah, nanti juga dibalas sama yang lain. Atau mungkin nanti ada juga yang jelasin lah, nggak usah saya yang jelasin gitu. Nanti kesannya membela diri Ustadz ya. Iya. Membela diri karena misalnya padahal benar, atau membela diri padahal hanya karena menghindar. Iya. Itu kan kita jaga semua itu. Makanya kalau saya sih yang seperti itu biasa-biasa aja. Orang kritik ya wajar Iya. gitu loh. Kalau pantas saya minta maaf ya maaf, Oh, saya salah gitu iya, loh. iya. Oh maaf saya tidak bisa perjuangkan semua gitu-gitu. Iya, Kadang-kadang begitu. Iya. Ya apa ya bahasanya, ya jujur aja gitu ya sebenarnya ya Pak Kalau Amir saya ya. sih prinsipnya gitu aja. Pokoknya kita sampaikan apa adanya aja. Tulus Iya. aja. Kalau misalnya ada yang merasa tidak tersampaikan ya aspirasinya karena apa yang saya lakukan tidak sampai, ya kita sampaikan aja mohon maaf saya nggak bisa gitu. Betul, betul. Daripada Kadang-kadang berharap- masyarakat lebih terima gitu loh. Iya, Daripada kita wah saya perjuangkan terus ini. tapi kenyataannya. Kenyataannya Iya, betul. enggak tuh. Betul. Ya, Ini makanya menarik saya sekali ya. sampaikan aja padanya gitu loh. Baik. Dan alhamdulillah ya masyarakat konstituen saya lah ya. Itu kok makin setiap pemilihan malah lebih banyak yang milih. Padahal saya tidak sama dengan politisi lain loh yang harus bagi-bagi kalau mau dipilih. Saya enggak. Oke. Jadi nggak umbar janji, tapi memang ya itu tadi kejujuran, keikhlasan tadi ya Pak Amir ya, itu jadi Kan prinsip modal. saya kalau misalnya kita ikhlas pasti di atas lebih buka loh Betul, ruang-ruang betul, untuk kita. Betul. Daripada kita pura-pura. Oke, baik. Masya Allah. Kita harus jeda dulu. Ini perbincangan menarik ya. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemenangan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemenangan dalam episode Muhasabah Diri di Hari yang Fitri. Ahilman, kita lanjutkan ya. Saya sempat kemudian menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amir ya. Bahwa kan namanya itu tadi ya sorotan, cibiran, hal-hal yang negatif, itu pujian. Juga menjadi hal yang sangat biasa, menjadi makanan sehari-hari. Sebagai seorang muslim sebenarnya, bagaimana juga Rasul mengajarkan kita untuk merespon hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk terhadap diri kita. Iya. Yang harus kita sadari dalam hidup adalah
bahwa penilaian yang paling penting untuk kita itu hanyalah penilaian Allah. Iya. Maka ada yang disebut sikap ridho ya. Ridho itu kan artinya kita menerima apa yang Allah hadirkan untuk kita, dan kita pun juga menerima bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk Allah Iya, gitu. iya. Maka ridho menjadi penting. Nah, orang yang ridho hatinya tidak akan terlalu gamang dengan penilaian manusia. Tadi Pak Amir bagus sekali kalimatnya. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja yang tidak suka dengan kita kan. Yang suka berbusa namanya deterjen. Yang suka komen namanya netizen kan. Jadi kita nggak akan bisa Masya menyenangkan Allah, semua orang. Kalau ada pilihan, punten izin. Ada pujian dan cacian. Mana yang lebih penting menurut Mbak Mila? Pujian atau cacian? Saya kayaknya masih, kalau dipuji ya seneng gitu Ahilman. Manusiawi nggak? Betul. Kalau dipuji kita seneng. Kalau kata Ahilman mah, dua-duanya sama Oke, saja. oh iya. Bener nggak? Harusnya iya, kalau Iya. kita udah di level mungkin ini ya, sama Tingkat aja. tingkat penilaiannya itu udah lain gitu. Dipuji tidak terbang, dicaci, Dicaci, tidak tumbang. Betul? Oke, betul. Masya Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa? Karena dua-duanya sama saja. Allah. Iya. Hati-hati dengan pujian, karena banyak nyamuk mati akibat tepuk tangan. Betul? Iya. Jadi kalau nyamuk tuh kan matinya tepuk tangan. Jadi kalau orang dipuji terus hati-hati. Jangan-jangan ada masa di mana dia sedang ingin dijatuhkan. Iya. Tapi dicaci juga tiap hari, hati-hati. Barangkali emang ada kesalahan yang dia lakukan. Maka bagi politisi, bagi pejabat publik, ya bagi kita juga public figure, harus hati-hati ya dengan komentar orang lain. Maksudnya gimana? Lebih adem aja. Ada yang muji, alhamdulillah. Ada yang mencaci, berarti dia tanda perhatian sama kita. Dan kalau kita lebih adem kayak gitu, akan lebih santai. Iya, iya. Dan nanti kita akan melangkah dalam hidup ini dengan penuh keikhlasan aja. Karena kalau kita patokannya penilaian orang lain, pasti banyak gimmick tuh. Pasti. Iya. Kalau ada sorotan kamera lain, kalau nggak ada Berubah kamera gitu ya. beda lagi. Iya kan, Pak Amir? Iya, iya, iya. Nah, Pak Amir apalagi udah udah malang melintang melintang, lah ya udah tahu lah seperti apa di permainan. dunia legislatif. Justru ini adalah pelajaran buat Ahilman, Iya, buat buat Mbak Mila, saya, iya, gitu betul. kan. Yang harus tiap pagi nongkrongin CNN nih. Kita kan dilihat sama orang gitu. Hati-hati. Makanya mudah-mudahan di bulan Syawal ini bukan hanya meningkat ibadahnya, tapi meningkat kepekaan kita dengan hidup ini. Masya Allah, iya. Bisa lebih adem, bisa lebih tenang, dan kalau sudah begitu akan lebih nyaman. Dan biasanya orang tuh akan bekerja lebih ikhlas. Karena apa? Karena yang dia kejar bukan penilaian manusia, tapi penilaian Allah. Maka sering ini Ahilman ucapan kalimat ini, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap ke manusia makin patah hati. Masya Betul Pak Allah. Amir? Iya, iya, iya. Ustaz. Berharapnya sama Allah aja. Masya Allah, itu tadi ya, maksudnya kan saya mikirnya gini, kalau konteks kita kita ini orang biasa lah, Iya. ya kan, rakyat gitu ya. Kita tuh kan melihat dinamika sehari-hari aja luar biasa gitu. Bener. Apalagi politisi, Iya. ya kan, lawannya tuh nggak main-main gitu kadang-kadang Pak Amir gitu loh. Jadi kadang-kadang bagaimana ya, saya ingin tahu sebenarnya, ingin melihat lebih dalam. Karena kadang-kadang tuh saya melihat politisi itu rasa-rasanya susah digapai ya. Seperti ada di Menara Gading gitu ya. Kayaknya kalau bukan wakil rakyat kita itu kayaknya untuk ngobrol aja susah. Jadi ini kan momen untuk mengenal sebenarnya. Iya. Kalau misalnya dalam kondisi menghadapi tantangan, kemudian godaan yang saya pikir luar biasa di Senayan gitu. Bagaimana cara hati itu supaya tetap kekeh gitu kadang-kadang bahwa oh ini salah, ini benar. Apa yang bisa dilakukan biasanya, Pak Amir? Kalau saya sih kata hati itu kan bisa dibohongi ya Ustaz. Iya, iya betul. Pasti dia tahu oh ini benar gitu loh. Oh ini kayaknya meragukan tapi kayaknya harus dilakukan gitu. Ini kayaknya udah salah ini, jangan. Artinya kalau kita ikuti kata hati sepertinya nggak ada yang susah tuh. Oke. Jadi misalnya pengambilan keputusan gitu. Iya, betul. Kita harus misalnya ikut yang mayoritas. Artinya kadang-kadang juga kita terpaksa ya udahlah biar kalah yang penting saya mengatakan ini gitu. Oke. Oh. Setidaknya Tapi, dalam hati. Yang gitu. namanya di DPR itu kan pengambilan keputusan pasti suara terbanyak gitu. Betul. Pasti. Iya. Artinya kadang-kadang ya kita udah tahu ini kalaupun Kurang saya ya, perjuangkan tetap kalah gitu loh. Oh. Kalau ini saya lakukan ya daripada saya berpisah dengan yang banyak udah saya ikut aja. Oh. Tapi kadang-kadang oh ini salah nih. Lebih bagus saya kelihatan berbeda lah daripada saya harus bergabung gitu. Kalau yang saya pakai prinsip malah yudraku kulu lah yudraku kulu. Kita melakukan jangan meninggalkan sesuatu hanya karena tidak bisa melakukan seluruhnya. Artinya kalau memang kebaikan itu bisa kita lakukan sebagian saja itu aja. Oke. Kalau kita tidak bisa melakukan seluruhnya gitu. Masya Allah. Betul, Tapi kan kita berusaha untuk bisa seluruhnya gitu loh, Ustaz. Betul. Cuma kalau memang sudah tidak bisa udah sebagian aja. Jangan karena kita cuma bisa sebagian kemudian malah meninggalkan semua gitu. Oke. Makanya menarik kan apa yang Nabi sampaikan. Jika engkau melihat kemungkaran,
rubahlah dengan tanganmu. Betul. Kalau nggak bisa, dengan lisanmu. Kalau nggak bisa, dengan hatimu. Setidaknya. Dan ya. itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Betul, Maksudnya betul. adalah kita nih nggak bisa merubah keadaan gitu ya Pak. Tapi di hati tuh tahu bahwa ini tuh nggak pas gitu nggak pas misalnya, gitu. ya. Maka apa yang tadi Pak Amir sampaikan, Betul. kata hati nggak bisa dibohongi. Nggak Gitu. bisa. Iya. Pasti dia tahu, ini benar nih. Iya benar. Ini saya harus lakukan nih. Masya Allah. Ini ya, terpaksa harus saya lakukan. Iya. Ini memang nggak boleh saya lakukan gitu. Iya. Masya Tapi Allah. berarti itu tadi ya, ikhtiar juga semampunya ya Hilman ya. Iya, Itu iya. tadi ya. Dan Allah tuh melihat ikhtiar kita. Iya. Walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Maka jangan pernah mengecilkan betul. sekecil apapun ikhtiar yang kita hadirkan. Terutama mohon izin ya, untuk siapapun, termasuk ya Pak Amir, termasuk ayahanda kami, abang-abang kami di DPR gitu ya, yang diizinkan oleh Allah mendapatkan amanah, maka pegang amanah itu dengan baik gitu. Iya. Karena Anda adalah orang yang dipilih oleh Allah, artinya diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan amanah tersebut gitu. Jangan sampai amanah yang dititipkan itu kita salah gunakan Iya. gitu. Khawatirnya mohon maaf, bukan beratnya pertanggungjawaban kepada masyarakat, tapi yang lebih berat adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak Mila. Oke, ini Masya Allah sekali, tapi waktunya sudah semakin sedikit, tapi saya minta dulu pesan-pesan juga dari Pak Amir kepada pemirsa. Ini momennya Idul Fitri, pas banget. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa, silakan. Ya, Amin. karena ini momen Idul Fitriah yang kita anukan adalah bagaimana mensucikan diri, kemudian bagaimana kita menjaga nama baik kita, menjaga nama baik orang lain. Artinya saya ingin mengatakan bahwa Betul. bagaimana misalnya kita tidak merendahkan orang. Betul. Bagaimana kemudian orang yang kita bantu itu tidak merasa direndahkan atau lebih rendah dari kita. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Artinya jangan memperlihatkan atau mempertontonkan sesuatu yang membuat orang malah jadi merasa direndahkan. Mungkin targetnya membantu. Entah membantu ini karena ikhlas atau bukan, atau tidak ikhlas. Tapi jangan sampai kemudian kita membantu itu kok kesannya kok merendahkan orang. Kan momen Idul Fitri ini kadang-kadang kita anukan dengan dengan silaturahmi ya, dengan silaturahmi. Kadang-kadang juga menjelang Idul Fitri kadang-kadang ada bagi-bagi apalah gitu-gitu kan. Cuma kan kalau misalnya kesannya ya sebagai politisi lah ya, terutama. Itu karena mau mendapat simpati atau apa kan lain ya Ustaz ya. Saya kok enggak merasa seperti itu. Artinya apa yang saya lakukan selama ini, saya selalu serahkan aja dari atas. Kenapa kita mau minta bantuan sama orang lain kalau pada akhirnya yang menentukan di atas gitu loh. Mending kita langsung minta dari atas saja. Persoalan ikhtiar kita dengan bergaul dengan masyarakat, karena ada kelebihan kemudian membantu masyarakat itu urusan lain gitu loh. Masya Allah. Bukan karena mengharapkan sesuatu dari masyarakat. Itu yang barangkali perlu kita lakukan Ustaz ya. Jadi menjaga niat ya Hilman, itu juga penting ya. Betul. Ya mudah-mudahan di momentum Idul Fitri ini kita bisa meraih kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati. Satu, kita bisa meraih kemenangan untuk semakin dekat dan taat kepada Allah. Dan yang kedua, kita bisa meraih kemenangan dengan senantiasa berbuat baik kepada setiap manusia. Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Ya, amin. Jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain. Dan jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Amin. Dan ini pesan-pesan Idul Fitri saya kira, ini lagi kumpul keluarga, lagi bersama, ayo kuatkan sayangnya kita dengan siapapun dalam hidup. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Insya Allah ini akan jadi kemenangan hakiki untuk Idul Fitri kita di tahun ini. Masya Allah. Seperti itu. Oh, terima kasih. Sejuk sekali ya. Ya, sejuk sekali ya. Bisa diundang nanti ke Makassar ini. Masya Allah. Pak Amir terima kasih sudah Terima berbagi kasih, ilmu. Mbak Mila, Masya udah Allah ini diundang. Bapak saya ini jadi banyak ilmu yang insya Allah kita bisa Amin. dapat. Alhamdulillah. Terima kasih juga Hilman. Sama-sama. Pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemenangan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma, Ustadz Hilman Fauzi, serta Bapak Amir Uskara undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemenangan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.